saya Maria Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lunggede 02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Ali Sodikin. Beliau mengajar kelas 5 di SD Negeri Lunggede 02. Bapak Ali Sodikin, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita ya Pak, sebelum besok kita akan mengadakan supervisi, maka kita hari ini akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu. Bagaimana Pak Aris ya? Bu, silahkan. Sebelum besok pagi kita mulai melaksanakan kegiatan supervisi akademik, hari ini saya akan menyampaikan tujuan melakukan supervisi. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak memulai proses pembelajaran, agar nantinya Bapak lebih siap lagi dalam menghadapi murid. Begitu ya Pak? Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Nah, Pak Ali, untuk besok pagi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan untuk besok? Berdasarkan RPP yang saya buat, ada dua pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, melalui tanya jawab, tetap sifat-sifat saya, siswa dapat menunjukkan sifat-sifat saya dengan benar. Yang kedua, melalui demonstrasi sifat dan guru, siswa dapat menunjukkan sifat-sifat saya dengan benar. Oh iya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ali capai nih Pak. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian yang akan saya tanyakan selanjutnya Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Oke, baik, area pengembangan yang saya capai itu kurang ada dua, yang saya buat yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Yang pengetahuan tadi ya Bu, pada satu pembelajaran pertama, yaitu siswa dapat menunjukkan sifat-sifat saya. Dan keterampilannya Bu, ada keterampilan. Yang kedua adalah melalui demonstrasi, siswa dapat mempraktekkan dan guru ya kepada itu sifat-sifat saya. Oh ya Pak, bagus sekali ya Pak. Pengembangan tadi yang Bapak bicarakan ada dua ya Pak. Ya. Jadi pengembangan area pengetahuan dan juga keterampilan. Ya Pak, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin disampaikan Pak Ali dalam kelas, yaitu strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Baik, strategi belajar adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Saya juga menanamkan di sini ya Bu, kita dengan Ramadan. Oh, baik ya Pak. Baik Bu, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Bu yang sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Untuk model, saya menggunakan model PBLQ, yaitu yang berbasis masalah atau problem resolution. Oh ya Pak, berarti modelnya PBI ya Pak. Dan untuk metodenya apa Pak? Untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak, nah sekarang untuk media pembelajaran, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Pak Ali gunakan? Media pas saya gunakan dengan menonton video ya Bu, siswa dapat mengetahui sifat-sifat saya dengan benar. Saya tambah lagi, siswa juga diberi tugas mengumpulkan tugas kelompok seperti itu, misalkan berkelompok seperti itu. Oh, ini baik Pak. Demikian supervisi, saya rasa sudah cukup ya Pak. Supervisi untuk pra-observasinya saya rasa sudah cukup, sudah bagus. Silahkan besok pagi Bapak melaksanakannya dengan segala persiapan yang sudah tadi Bapak utarakan. Ini semoga berjalan dengan lancar dan kita berjumpa lagi besok pagi. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Kak. Terima kasih ya. Untuk menyemangati hari ini ya. Pak Guru sudah siap atau maju yel-yel? Dari kelompok Terasila masih ingat? Oke, silakan ya. Yang lain silakan. Banyak jalan. Yang lain ya, silakan. Belajar sebelum belajar baik, marilah kita berdoa ya supaya pada hari ini kita lancar. Kepada Ananda Aska untuk menyiapkan doanya. Siap berdoa mulai. Hari ini kita bisa belajar dengan baik, dapat menghasilkan yang terbaik. Baik, Pak Guru bertanya hari ini, kalian berangkat semua, pada yang tidak masuk hari ini adalah Pak Guru lihat, kalian sudah masuk semua ya. Alhamdulillah sudah hadir 48 siswa yang siap mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai ya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai. Yang pertama ya, dengan aksi menonton video, kalian bisa menyebutkan sifat-sifat saya, juga menyebutkan contohnya dengan baik ya. Dengan melalui tanya jawab tentang sifat-sifat saya, kalian bisa melukiskan apa yang sudah kalian dapatkan pada sifat-sifat saya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, sifat-sifat saya. Coba Pak Guru mau tanya dulu ya. Pembelajaran yang lalu masih ingatkah kalian tentang bumi?
Coba sifat dari budi apa coba sifat darinya salah satu sifat dari budi. Tahu tidak? Ada yang masih ingat? Yuk. Sifat dari budi. Yang pertama adalah budi dapat merambat lurus. Yang kedua apa? Budi juga dapat diatur. Baik ya. Ternyata kalian masih ingat apa itu? Coba Pak Guru mau tanya, apa yang artinya sumber budi? Bisa tahu? Sumber budi ya? Ya, yang termasuk sumber budi contohnya adalah kita tepuk tangan untuk Ananda Kakak. Ya, bagus ya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran dari sifat-sifat cahaya. Nah, bisa kalian lihat ya. Pernah kalian melihat cahaya matahari? Pernah. Nah, coba tunjukkan bahwa cahaya matahari itu dapat menuju apa? Benda-benda. Nah, benda-benda. Contohnya apa? Kaca jendela. Akuarium. Terus satu lagi. Yang kedua, sifat cahaya itu bagaimana cahaya dapat merambat contohnya apa? Matahari yang menembus apa? Menembus jendela pintar. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Masih ingat? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini Pak Guru kasih contoh supaya ingat lagi ya. Nah, ini adalah contoh dari cahaya dapat dibias. Nah, ini kan ada benda Nah, Pak Guru masukkan sendok ya. Coba kelihatan bagaimana? Nah, kelihatan apa? Ini menandakan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Terus contoh lain selain dari yang Pak Guru sebutkan di sini. Kamu pernah melihat kolam ikan? Pernah. Lihat akuarium? Pernah. Coba posisi ikan sebenarnya ada di situ apa bukan? Nah, sebenarnya posisi ikan itu bukan pada tempatnya yang ada di posisi lain. Karena adanya pembiasan, maka akan timbul ikan posisinya di tempat semula. Kamu pernah lihat kolam? Kolam kalau beli kelihatannya dangkal apa? Kelihatan dangkal apa enggak? Nah, itu akibat dari yang namanya pembiasan cahaya. Terus sifat-sifat cahaya lain, cahaya dapat diapakan lagi? Dapat dipantulkan. Nah, ini contohnya ya, Pak Guru sudah bawa senter ini. Nah, ya. Ini contoh satu tadi, cahaya dapat merambat apa ini? Cahaya juga dapat cahaya ini tidak tembus ya, harusnya kalau cahayanya terang mungkin bisa dipantul. Karena ini tempatnya masih gelap, mungkin kalian tidak dapat bayangannya. Contoh lain, kalian bisa bercermin. Pernah bercermin? Nah, ini juga cahaya dapat dipantul. Seolah-olah kamu bisa melihat dirimu di papan cermin. Yang terakhir, sifat-sifat cahaya dapat diapakan? Diuraikan. Maksudnya diuraikan bagaimana? Contohnya? Ya? Yang kembali? Ya, cahaya pelangi pada saat hujan ya. Kita bisa melihat pelangi. Akibat dari apa itu pelangi? Cahaya yang gimana? Cahaya matahari yang kena apa? Air hujan. Bisa menimbulkan pelangi. Sudah praktek ya kalian dulu ya. Bagaimana kita bisa melakukan cahaya pelangi yang besar. Sekarang Pak Guru akan menerangkan lagi ya. Cahaya tampak dan tidak tampak. Ya kan? Cahaya tampak itu bagaimana anak-anak? Cahaya bagaimana? Ya, cahaya yang bisa ditangkap oleh mata kita. Awalnya kalau di tempat gelap kita bisa melihat cahaya anak-anak. Nah, karena kita juga tidak bisa cahaya, maka kalau kita melakukan lampu kayak tadi ya, di tempat gelap otomatis kita bisa melihat cahaya. Baik, sekarang kita akan adakan tanya jawab ya.
Pak Guru mau bertanya apa? Pak Guru mau yang jawab, kalian bertanya apa Pak Guru yang bertanya? Ada yang mau bertanya dulu sebelum Pak Guru bertanya tentang sifat-sifat saya? Chef Adriansa mau bertanya? Enggak, sudah jelas. Nah, coba kalau Chef sudah jelas, Chef tolong sebutkan dari salah satu sifat saya. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya betul apa anak-anak? Betul. Coba contohnya siapa? Kalau cahaya dapat dipantulkan. Ya. Ya, lampu senter yang dipantul ke benda yang contoh lain, cahaya dapat dipantulkan. Coba contohnya sila. Ya, contohnya cahaya yang dapat dipantulkan. Contoh lain apa tadi? Pada saat kita apa ya? Lupa ya? Bercermin. Ya, pintar. Oh ya, tepuk tangan supaya semangat dong. Baik, selanjutnya pojok di depan kitanya. Ya, coba. Kelompoknya Nurtika. Sebutkan salah satu sifat-sifat dari cahaya selain tadi dipantulkan. Ya, cahaya dapat merambat lurus. Ada yang bisa menunjukkan contohnya? Ya, dapat. Cahaya matahari yang menembus gigi-gigi. Ya, itu betul. Tepuk tangan untuk siapa? Kelompoknya kita baca sini pertanyaan. Salah satu sifat saya yang tadi juga kita kepangku, apalagi cahaya ya, cahaya dapat dibiaskan. Ada yang bisa menunjukkan contohnya? Cahaya dapat dibiaskan ya, Sendok yang dimasukkan ke dalam gelas. pinter. Sendok yang dapat dimasukkan ke dalam gelas. Seolah-olah kelihatan apa ya tadi anak-anak? Ya, bengkok. Ya, tepuk tangan. Pinter-pinter. Anak-anak ya, sudah tadi kalian sudah paham semua ya tentang apa itu sifat-sifat cahaya. Nah, kalau sudah paham, sekarang Pak Guru akan membagikan ini LKPD-nya ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kalian bagian, kalian kerjakan seperti biasa secara kelompok. Nanti maju ya satu persatu untuk mendeskripsikan, mendemonstrasikan hasil dari. Silakan ya. Yuk. Jadi ke kanan ya. Kami ada yang maju. Siapa sih? Alifah. Itu kok. Dari Putra Dewa untuk maju mempresentasikan hasil diskusi ya tadi tentang LKPD. Silakan. Salah satu ketuanya atau wakilnya silakan. Ya, Kajila diganti sama silakan. Ayo. Ya, ya sini yang keras suaranya ya supaya dapat didengarkan oleh teman-teman. Yang lain boleh duduk yang rapi duduknya ya, diperhatikan. Ya silakan. Ya silakan ya, yang keras ya. Ya bisa didengarkan anak-anak. Oke siap, oke mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa dari kelompok Putra Dewa. Akan mempresentasikan Presentasikan ya
gambarnya sudah betul atau salah gitu ya. Ya silakan. Ya dibaca ini langsung aja ya. Ini bentuk gambar cerminnya apa, terus cirinya bagaimana. Oke ya. Coba betul apa saja, coba nomor 1 diperhatikan yang baik. Yang keras coba, yang keras suaranya. Bentuk cermin cembung. Ya terus. Bayangan tegang. Kaca spion mobil. Ya contoh adalah yang bentuk yang nomor 1. Coba kalian lihat gambar 1. Bentuk cerminnya cermin cembung. Nah, betul apa salah? Terus bayangannya yang dibentuk apa saja anak-anak? Bayangannya? Ya. Bayangannya bentuk mana? Ya dibaca coba jawabannya lain yang benar coba. Baca. Tadi apa jawabannya? Tegak terus? Ya ukuran kecil ya betul semua jawabnya tepuk tangan untuk kelompok Putra Dewa. Yang kedua sekarang diperhatikan yang kedua. Yang keras yang kamu bisa mendengarkan. Bentuk cermin datar, bayangan tegak dan semu. Contohnya cermin putih. Ya yang keras. Bentuk yang kedua itu cermin datar. Bentuk bayangannya apa? Cermin datar? Tegak dan semu. Tegak dan tepuk tangan untuk kelompok Putra Dewa betul. Yang terakhir sama lihat yang terakhir sekarang. Cermin cembung, bayangan tegak lebih besar bagian dalam senter. Ya oke, bentuk cermin gambar cermin apa ini? Ya cermin cembung. Bentuk bayangannya apa anak-anak? Bentuk bayangannya apa? Kelompoknya Ica. Bayangan tegak lebih besar. Ya bayangan tegak lebih besar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Putra Dewa betul semua. Yuk kasih aplaus. Tepuk tangan semuanya. Kedua kelompoknya Aliansa. Silakan. Ya, belum. Ya, siapa lagi kelompoknya yang sudah siap? Abimani sudah siap? Kelompoknya belum siap? Ya udah kalau begitu ya. Ya sekarang kalian tadi sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Jadi anak-anak hari ini kalian sudah belajar tentang dikirakan. Coba semuanya duduk yang baik dulu. Ya. Ya tadi sudah ada yang presentasi, silakan dikumpulkan semua yang ini-nya nanti Pak Gile ya. Silakan dikumpulkan dan suara juga untuk maju silakan. Silakan ini dikumpulkan. Semuanya silakan. LKPD-nya dikumpulkan semuanya Bapak. Ya, dikumpulkan semuanya bawa sini. Bapak. Kalian sudah belajar tentang yang namanya sifat-sifat syarat. Ayo kita simpulkan secara bersama-sama ya. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa itu tentang sifat-sifat syarat? Bisa kalian menyebutkan contoh dari sifat-sifat saya yang sudah kita belajar. Coba yang pertama tadi apa sifat saya yang pertama? Saya dapat merawat. Saya dapat merawat. Contohnya apa? Saya matahari yang ya lampu sorot di mana? Di lapangan sepak bola juga termasuk dari sifat saya yang dapat merawat tuh. Yang kedua sifat saya yang kedua apa anak? Contohnya bagaimana saya dapat sifat sendiri? Ya yang dapat berembus gelas kaca, akuarium atau benda-benda gede yang dapat ditembus dengan cahaya. Yang ketiga sifat yang ketiga. Saya
saya dapat dipantulkan. Contohnya pada saat bagaimana? Kita bercermin di depan cermin seolah-olah kita melihat bayangan kita. Yang keempat, saya dapat membiaskan. Contohnya apa ya? Ya, ini tadi sendok yang dicelupkan ke dalam gelas seolah-olah sendok kelihatan bengkok. Tadi sebenarnya adalah saya dibias. Yang kelima apa anak-anak? Dapat diuraikan. Contohnya apa? Ya, contoh saya pelarian terkena saya pelajari buat saya di yang terakhir. Buat saya terakhir yang kenal. Saya dapat terbentuk banyak. Ya, demikian tadi anak-anak kita sudah belajar tentang sifat-sifat saya. Sebelum pulang ya, dengarkan Pak Guru akan melakukan tugas kalian supaya nanti dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar. Tolong kepada anak bilang untuk menyiapkan ya. Nah, kita berdoa lagi. Silakan kepada anak-anak Aska untuk menyiapkan doanya. Yuk yang lain didengarkan, kita siap-siap untuk pulang berdoa. Siap berdoa mulai. Siap berdoa mulai. Memberi salam. Terima kasih ya, pulang hati-hati ya. Selamat belajar di rumah, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi saya sudah mengamati Bapak pada saat Bapak mengajar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan kepada Bapak bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan kegiatan praktek mengajar hari ini, Pak. Oke Bu, awalnya saya juga merasa bingung melewati dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tapi melihat tadi setelah ada pelatihan siswa maupun bersama dengan saya di sini merasa senang karena pembelajaran hari ini sudah dengan semuanya sudah menggunakan alat yang tepat yang sangat disenangi oleh siswa saya. Saya merasa senang karena pembelajaran saya juga sudah membuat Pak, baik ya Pak. Kemudian selanjutnya apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Oke, tadi saya sudah menggunakan metode PPL yaitu orientasi didik pada proses masalah dan membantu penyelidikan guru di sini baik itu secara individu dan kelompok. Dan saya menyampaikan hasil pengalaman saya tadi ketika Bapak
pada saat Bapak mengajar, Bapak sudah baik, sudah memenuhi semua simpel. Bapak juga sudah mengorientasi peserta didik pada masalah. Bapak juga sudah bisa mengorganisasi peserta didik, membantu penyelidikan baik individu maupun kelompok, serta Bapak juga sudah mampu membimbing siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang Untuk kedepannya, saya belajar lebih melakukan siswa juga yang berpihak kepada baik sekali ya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? ini. Saya sebagai selain tadi Oh, saya masak. Kopi belajar bersosial, saya sudah membuat hobi, sudah diterapkan di kelas, ada hasilnya dari situ dan membuat semangat siswa dan Bagus sekali ya Pak. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi dan dikembangkan lagi. Kemudian Pak, semoga kedepannya Bapak juga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Ya, semoga kegiatan supervisi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi sama-sama dulu. Jadi, wassalam. Banyak kerja dari ibu sebelumnya saya jelas lagi. Oke, bareng-bareng kita belajar nih Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan sambil dilanjutkan Pak.